to channel Kramat. Cerita horor kali ini berjudul Perjalanan Mencekamkan di Jalur Angker Solok Padang. Gambar hanyalah ilustrasi dan bukan dari kisah nyatanya. Kisah ini ditulis oleh Elvin Kristo Iskandar, mahasiswa marketing komunikasi Bina Nusa. Ini adalah cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angker. Cerita horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku tak akan pernah membayangkan seandainya perjalananku ketika itu menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ketika kulihat jam di layar gawaiku, mobil yang ayah kendarai bersamaku di tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu udara di luar sangat dingin, jalan sangat sepi, gelap, tak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya ingin beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah di luar hujan mulai turun, ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalan saat malam hari, apalagi ditambah guyuran hujan yang sangat lebat. Selain karena penglihatan yang mulai kurang jelas, tentu karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalan sama sekali. Kubuka gawaiku untuk melihat Google Maps. Sementara itu, di luar hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini, namun nihil. Malam ini benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah-olah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kiri dan di kanan. Sementara itu, di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayah yang berulang kali menguap akibat rabun membuatku semakin cemas. Namun kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang kami kendarai. Semakin dekat dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba sering terang sekali. Mobil Innova putih itu menyala lampu yang sangat terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobilnya mengikuti mobil itu dan menyalip kami. Selama 10 menit kami mengikutinya. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun aku berusaha untuk melawannya, sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih tersebut. Samar-samar kulihat mobil itu di depan kami bolak-balik melihat ke kanan dan ke kiri, sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menyelaut atau menyelimuti mataku, atau yang membuatku memang terasa ngantuk sekali. Aku cepat-cepat mencegat ayah yang ikut turut membanting setir mobil ke kiri mengikuti mobil di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelagap.
"Ayah, mau kemana? Kami mau pulang kan? Lurus saja ya. Tidak ada jalan belokan di sini," kataku. Aku sangat ingat jalan di sini. Tidak ada di samping, hanya ada jalan lurus saja. Pun ketika aku melihat Google Map untuk kembali memastikan, raut wajah ayah yang terlihat sedikit pucat, aku mencoba menenangkan. Aku kembali meyakinkan bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Ku ambil air minum mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Ku buka tutupnya lalu ku sodorkan ke ayah. Di luar, hujan masih sangat deras. Kegelapan malam mengepung kami, ditambah kabut putih yang menyelimuti membuat malam ini benar-benar mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduku berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan di balik pepohonan. Sesaat kemudian suara tangisan itu berubah jadi jeritan yang bikin nyilu, ngilu, ngilu dan membuat nyali menciut. Suara melengking memecah keheningan malam. Ku tengok raut wajah ayah. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas ayah kemudian menancap gasnya membawa mobil kami meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah kemudian menarik nafas, menghela nafas. "Nak, kamu lihat kan? Tadi ada mobil yang belok ke kiri," tanya ayah. "Nak, ayah serius. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri," lanjut ayah. Aku menganggukkan kepala, kupandangi raut wajah ayah yang tadinya santai kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti itu. "Kenapa ya?" tanyaku. Ayah mengelus dada. Suasana hening sejenak, udara di dalam mobil terasa gerah, sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang-ngiang memacu detak jantungku hingga tubuhku terasa panas dingin. "Jalan di sini angker," kata ayah setelah beberapa saat diam. "Di sebelah kiri kita tadi itu jurang." Ayah tahu itu, tetapi ayah tak tahu kenapa ingin mengikuti mobil Innova tadi. Ayah merasa seperti tidak sadar. "Jika kamu tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, nak," jelas ayah dengan nada yang sangat pelan. Sontak bulu kuduku kembali berdiri setelah mendengar pernyataan ayah. Ya, walaupun aku sebenarnya sudah tahu karena aku hafal jalan ini, tapi itu adalah pengalaman horor pertamaku. Aku belum pernah mengalami hal menyeramkan semacam itu sebelumnya. "Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalan lain, tetapi jalan itu pendek seperti terpotong," jelasku. "Iya, itu hanya khayalan. Mobil Innova yang entah betulan atau bukan itu seolah-olah sengaja membuat kita nyaman, seakan-akan memimpin jalan mobil kita untuk menuju perjalanan panjang tanpa ujung dan kematian." Aku sangat bersyukur. Aku merasa Tuhan masih menyayangiku dan ayahku pada malam itu. Jujur, tidak ada yang bisa aku ungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasannya jalan tadi kita lalui adalah jalan angker. Setelah aku cari tahu, memang benar jalan dari Solok menuju Padang itu dikenal angker. Konon sudah banyak memakan korban di sana, rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki, ataupun kasusnya seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilahap oleh jalan yang baru saja aku lewati bersama ayahku. Mulai hari itu aku tidak pernah mau dan tidur ketika dalam perjalanan, sebab traumaku malam itu
jalan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan yang di kiri kanannya terdapat tebing dan juga jurang dalam. Selama perjalanan tidak ada tikungan maupun simpangan, jadi hanya ada jalan lurus. Nah, itu tadi adalah cerita dari Mbak Elin Christo Iskandar yang melintasi jalan Solo ke Padang atau jalur angker Padang Solo. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi cerita penghibur ketika kalian tidur. Jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe untuk mendapatkan informasi cerita horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.